guys, assalamualaikum guys. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat kantong, sehat badan, sehat deh semuanya. Ketemu lagi nih di Diary Cikoy. Di sini aku akan menunjukkan hasil tabungan kalender guys yang pernah aku upload sebelumnya, yaitu tabungan kalender ini aku gunakan untuk misalnya untuk dana darurat bisa ataupun keinginan lainnya. Di sini sudah aku buat ya guys, dompet ini biasa kan dompet ini dipakai untuk kebutuhan para bunda-bunda nih, tapi aku di sini sesuai tanggal ini, umpamanya di tanggal 1 aku isi 1000, tanggal 2 aku isi 2000. Tapi kalau bunda-bunda yang lain agak kesulitan, boleh kalendernya dibalik, misalnya tanggal 31 itu 1000 gitu, ataupun pendapatannya yang tidak netap itu boleh, misalnya ini hari tanggal 1 diisinya di tanggal 7, umpamanya 7000 gitu. Yang penting konsisten dan tidak terlalu memaksakan. Dan yang terpentingnya lagi ini guys, kita tuh tidak menimbun hutang atau menciptakan hutang, karena di tahun 2023 ini coba deh kita usahakan untuk tidak berhutang, ya kan? Walaupun nabungnya sedikit-sedikit nggak masalah, selagi yang masih ada utang, stop deh untuk berhutang. Sesuai seperti yang aku alamin sih guys, ini di tanggal 1 ini 1000 ya, yang hasil dari aku nabung sebelumnya. Jadi aku buka ini dari dompet ini, aku bukain nih 2000 di tanggal 2. Jadi aku letakin di sini. Itu kurang lebih ya 500.000 lah ya guys. Kadang kurang-kurang 35.000 gitulah hasilnya. Tapi aku kadang kalau duit berlebih itu aku lebihin, umpamanya di tanggal 2 tahu-tahu aku punya duit 1000 jadi 3000 gitu. Jadi tetap berisi di setiap tanggal-tanggal yang ada di dompet ini. Terus guys, di tahun 2023 ini kita harus mempunyai prinsip guys, tidak boleh seperti tahun-tahun semalam, apalagi ini tahun sudah berganti. Jadi aku akan berbagi ilmu sih, semoga saja bermanfaat, yaitu kita tuh harus kelola uang dengan prinsip begini guys, 10, 20, 30, 40. Aku rasa itu semua bisa ya guys. Begini, ini ada istilahnya kalau kita punya pendapatan ya guys, ini misalnya di 40% ini misalnya dibuat untuk kebutuhan gitu guys. Kebutuhan itu 40%, persentase ini digunakan untuk kebutuhan hidup seperti biaya makan, transportasi, tagihan utilitas, pulsa, dan lain-lain yang bersifat kebutuhan pokok guys. Terus ada, aku bilang tadi juga ada 20%, yaitu 20% ini yaitu untuk persiapan untuk masa depan guys, mencakup hal seperti dana darurat, asuransi jiwa dan kesehatan, serta ada dana pendidikan anak dan dana pensiun, dan
Ada lagi nih, dana untuk DP rumah bagi yang belum memiliki. Seperti aku nih misalnya, belum memiliki rumah, itu setidaknya aku alokasikan dana 20% dari pendapatan. Jadi bagi para bunda-bunda yang belum punya rumah, harus semangat ya. Tetap kita bersyukur. Dengan bersyukur tentunya rezeki kita ditambah oleh Allah. Ini guys cukup tebal ya. Walaupun ini duit recehan, tapi kita begitu semangat loh guys kalau kita sudah menyelesaikan challenge ini. Sebetulnya aku selesaikan itu 1 bulanan lebih lah guys, tapi nggak apa-apa ya, walaupun ini judulnya challenge kalender, tapi ya nggak apa-apa, penting kita jalani terus. Dan dari pendapatan yang sudah kita dapat guys, itu sisihkan juga 30%, yaitu untuk cicilan, yaitu memiliki hutang dan cicilan dalam konteks perencanaan keuangan. Masih baik sepanjang digunakan untuk membeli rumah, kendaraan, atau peralatan untuk kebutuhan yang sifatnya produktif guys. Jadi ini harus kita sisihkan sebanyak 30%. Selanjutnya guys, tadi aku ada katakan yaitu 10%. 10% ini kalau bisa itu kita gunakan untuk kebaikan. Berapapun penghasilan kita, sebesar apapun atau sekecil apapun, upayakanlah untuk selalu berbuat kebaikan. Begitu guys. Setidaknya kita itu harus bersedekah biar uang kita itu berkah. Itu tidak dinilai dari kecil besarnya oleh Allah, tapi dengan keikhlasan dan rasa syukur kita. Oke guys, ini dia uangnya sudah terkumpul ya guys. Ini di udah tanggal 10-an ya. Ini tanggal 21. Cukup tebal ya guys. Ini dia hasil tabungan yang selama ini 1,5 bulan ya guys. Jadi jika tidak terlalu mampu kita untuk menabungnya, harus meski 1 bulan, nggak usah deh dipaksain. Yang penting kita sabar, konsisten. Kita harus atur budget, yaitu budget bulanan harus lebih rendah dari penghasilan bulanan kita. Jangan sebaliknya, itu akan dunia terbalik jadinya. Yang selanjutnya itu kalau budget bulanan itu sudah habis, kita itu sudah nggak boleh belanja lagi guys. Jadi stop untuk belanja, jangan melebihi dari budget bulanan kita. Dan selanjutnya lagi, kalau mau belanja itu aku saranin harus alokasikan uang dari budget yang lain. Dan kalau masih tersisa budget bulanan, boleh deh kita habisin. Jadi intinya stop dulu untuk berhutang guys. Apalagi ini udah tahun baru ya. Jadi jangan tahun baru kita menciptakan hutang baru lagi. Memang agak sulit sih, tapi demi kesehatan, yaitu demi kesehatan kantong kita guys. Jadi harap ditahan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk belanja ataupun menghabiskan uang dengan tidak. Yang terpenting itu guys, kita berbelanjalah yang sesuai dengan kebutuhan tentunya. Pahami dengan baik yang mana kebutuhan primer dan sekunder, dan beri diri kita batasan. Harus kita mempunyai batasan.
guys. Contohnya ya, ini contohnya sebetulnya untuk di diri aku guys, tapi mungkin bisa juga untuk kepada bunda-bunda yang lain, yaitu itu kalau contohnya itu baju baru tidak wajib beli, maksimal 1 kali sebulan. Terus kebutuhan pokok itu wajib belanjanya 1 kali seminggu. Terus sepatu baru tidak wajib beli, maksimal 1 kali per 3 bulan. Terus untuk para wanita nih, para bunda-bunda semua, makeup, skincare, tren tidak wajib beli, maksimal 1 kali sebulan. Terus minuman boba tidak wajib beli, maksimal 1 kali seminggu. Walaupun untuk putra-putri kita ya, pokoknya hanya tinggal kita sendiri yang membatasinya. Kalau tidak, kita akan menjalani tahun demi tahun ya begini-begini saja, tidak ada perkembangan. Oke guys, sudah hampir habis waktunya. Jangan lupa ya subscribe, like, comment, share ke media sosial teman punya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Dadah.